apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang anggota TNI tewas tak wajar, ditemukan sejumlah luka lebam pada bagian kepala dan wajahnya. Harga cabai melonjak naik di pasar tradisional Pendopo Talang Ubi, Kabupaten Pali. Polisi musnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 kg di kota Palembang. Kita awali informasi pertama, seorang anggota TNI berpangkat Prada menghembuskan napas terakhirnya setelah 3 hari kritis di rumah sakit. Keluarga menduga kematian korban tak wajar karena ditemukan sejumlah luka lebam di kepala dan wajahnya. Keluarga pun mengharapkan keadilan atas kematian korban. Suasana duka yang dipenuhi berbagai tanda tanya meliputi persemayaman jasad Prada Jeffriando Simatupang berusia 23 tahun warga Jalan Panca Usaha seberang Ulu 1 Kota Palembang pada Rabu siang. Nyawa anggota TNI dari Yonif 200 Rider itu tidak tertolong setelah 3 hari kritis di Rumah Sakit Akagani Palembang. Keluarga awalnya mendapat kabar korban kritis karena mengalami kecelakaan sepeda motor. Namun kecurigaan keluarga muncul saat melihat luka lebam yang ada di kepala, mata, dan bahu korban. Bahkan sepeda motor yang dikendari korban tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Keluarga menduga kematian Prada Jeffriando tidak wajar, karena sebelumnya korban sempat ditelepon oleh seseorang pada hari Minggu lalu. Waktu dapat kabar itu dari pihak rumah sakit, dari anggota rider yang ada di rumah sakit Akagani mengabarkan bahwa anak kami ini dalam kondisi koma di ruangan ICU. Jadi segera langsung meluncur ke sana. Kondisi dia memang udah kritis. Langsung masuk ruangan ICU itu kondisi memang udah sangat kritis. Dari kejadian itu sampai dia meninggal tidak sadarkan diri. Dan ini juga terus kami usut dari pihak keluarga supaya dari pihak Kodam untuk mengusut tuntas kejadian ini. Pihak TNI Kodam 2 Sriwijaya saat ini telah mengamankan 2 orang yang diduga terakhir kali menghubungi korban melalui ponsel. Salah satunya adalah anggota TNI. Orang tua korban berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap kasus kematian anaknya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Berita selanjutnya, rapat paripurna pergantian antar waktu berlangsung ricuh di DPRD Ogan Ilir. Anggota DPRD Endang Puisak terlibat perdebatan dengan Ketua DPRD Ogan Ilir Soeharto. Kericuhan terjadi karena interupsi perubahan komposisi ditolak oleh Ketua DPRD Ogan Ilir. Suasana rapat paripurna pergantian antar waktu di gedung DPRD Ogan Ilir berlangsung ricuh. Pasalnya, anggota DPRD yang baru dilantik pengganti antar waktu, Endang Puisak, terlibat perdebatan dengan Ketua DPRD Ogan Ilir Soeharto. Keduanya terlihat saling emosi. Perdebatan bermula saat Endang Puisak melakukan interupsi kepada pimpinan rapat untuk menyampaikan komposisi fraksi Partai Golkar dalam rapat. Namun interupsi tersebut ditolak oleh Ketua DPRD Soeharto yang meminta disampaikan lain waktu karena agenda rapat berfokus pada pelantikan. Akibatnya perdebatan berlangsung panas. Salah satu fraksi kan minta dibacakan bahwa komposisi kepengurusan fraksi hasil daripada rapat fraksi. Maka kita pertanyakan tadi, rapat fraksi itu kapan? Karena baru sudah melantik. Mereka baru sekitar 5 menit duduk di kursi. Nah, saya kan anggota fraksi. Rapatnya di mana?
Maka saya tadi minta dengan endang, dengan sabar, ada pasti kita bacakan. Nah, yang sebagusnya kan hari ini, yuk kita fokus dengan pelantikan tadi. Bukan kekosongan, dalam arti kata kan berarti masih ada, strukturnya masih struktur lama. Belum ada nama itu. Jadi sekarang masih pakai struktur yang lama, Pak? Ya, tanyakan dengan itu. Kalau kami ngomongkan, sudah kami sampaikan tadi, bahwa kita sudah ada perubahan. Perdebatan akhirnya mereda setelah Ketua DPRD Ogan Ilir menutup rapat paripurna dan meninggalkan ruangan. Dalam rapat paripurna pergantian antar waktu terdapat 2 anggota DPRD Ogan Ilir yang dilantik, yaitu Endang Puisak dan Abdul Rahman yang menggantikan M. Ali dan M. Iqbal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Harga berbagai jenis cabai terus mengalami kenaikan di pasar tradisional Pendopo, Talang Ubi, Kabupaten Pali. Kenaikan harga dipicu pasokan cabai yang terus berkurang karena gagal panen imbas musim kemarau panjang. Akibatnya omset para pedagang turun hingga 40%. Harga cabai terus merangkak naik, tak terkendali di pasar tradisional Pendopo Talang Ubi, Kabupaten Pali. Terpantau sejak Kamis pagi, harga cabai rawit merah menembus harga Rp85.000 per kilogram, yang sebelumnya seharga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit hijau, dari sebelumnya Rp40.000 kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai keriting pun ikut melonjak naik, yang semula Rp40.000 naik menjadi Rp72.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai sudah dirasakan para pedagang sejak sepekan terakhir. Diduga kenaikan harga karena musim kemarau panjang sehingga para petani cabai mengalami gagal panen. Mahalnya harga cabai membuat para pedagang sepi pembeli dan omset anjlok hingga 40%. Cabai merah 72 kilonya. Yang paling mahal? Yang paling mahal cabai setan. Oh, udah berapa lama yuk? Hah? Berapa lama udah naik? Cabai setan ini kalau lah tuh 10 harian naik. Dari berapa? Dari harganya 50. Cabai merah? Cabai merah per kemarin kan pernah nyampe 40. Apa dalam naik? Kalau dari kemarau ngejar hujan ya. Pembeli lagi tak? Beli sepi, nama sepi. Naik semua. Tekan cabai hijau naik. Cabai yang itu naik tuh. Kalau untuk stok susah tak dapat? Susah. Susah ya? Dikit-dikit kok ngambil tidak berani banyak. Agen-agen B stop. Habis langganan pakai peng lah dikit dia minta habis. Besok beli lagi baru. Takut kalau udah habis sekilo. Untungnya berapa habis untungnya sekarang. Disebabkan apa? Sebab kan oleh barangnya tidak banyak. Musim kemarau tadi ngejut hujan. Tanaman stok lama habis, stok baru belum berbuah. Para pedagang kini tidak berani untuk menyetok cabai dalam jumlah besar karena pembeli pun mengurangi pembelian cabai. Kini para pedagang hanya bisa berharap harga cabai dapat kembali normal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kementerian Pertanian Republik Indonesia akan terus meningkatkan produktivitas padi di Provinsi Sumatera Selatan dengan mengembangkan lahan di Rawa Lebak. Lahan tersebut diyakini dapat memproduksi padi 2 kali dalam setahun. Kita di Desa Palu, Pak, ini di hamparan. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andri Amran Sulaiman melakukan kunjungan ke Desa Palu, Pamulutan, Ogan Ilir pada Selasa lalu. Kedatangan Menteri Pertanian bertujuan untuk melihat langsung lahan rawa lebak. Nantinya lahan seluas 250 hektar ini akan ditanami padi. Kementerian Pertanian Republik Indonesia akan terus meningkatkan produktivitas padi di Sumatera Selatan. Salah satunya di lahan rawa lebak, sebab lahan tersebut diyakini dapat memproduksi padi 2 kali selama setahun. Cara itu kita akan bangun, insya Allah minimal di Sumsel itu 200.000 hektar, sehingga bisa memproduksi beras itu 1 sampai 2 juta ton nantinya. Tambahan ya, tambahan.
Itu bukan total produksi. Produksinya sekarang 1,5 juta ton. Nah, kita garap yang milik masyarakat dan diserahkan pada masyarakat. Oke. Jadi ini yang kita kerjakan nanti adalah punya masyarakat, jadi masyarakat tinggal terima jadi. Kementerian Pertanian berencana akan memperluas lahan padi di Rawalebak di atas 200.000 hektar, sehingga dapat memproduksi beras tambahan sebanyak 1-2 juta ton. Dengan itu, produksi beras di Sumatera Selatan dapat meningkat menjadi 3-4 juta ton per tahunnya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir.